Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Kuliah, mahasiswa bidang studi Manajemen Dakwah, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Bahasa Indonesia dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan poin A, yaitu tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa bahasa Indonesia itu? Pasti tahu dong, sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasanya orang Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai penghubung dan perdagangan. Manusia terlahir dengan kemampuan berbahasa. Bahkan, sejak rahim pun mampu berkomunikasi dengan ibu sang pemilik rahim. Setelah lahir pun, bayi dapat berinteraksi dengan menangis dan tersenyum. Hingga sampailah pada tahap berbicara dan berkomunikasi dengan bayi. Proses berinteraksi tersebut dapat terjadi karena dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Pada mulanya, bahasa berbentuk bunyi-bunyi tetap untuk menggantikan atau sebagai simbol bagi sebuah benda. Hal itu atau dengan kejadian tetap di sekitar yang dekat dengan bunyi-bunyi itu, kemudian bunyi-bunyi itu digunakan secara bersamaan. Setiap tempat memiliki bahasa yang disepakati oleh seseorang yang memakai bahasa tersebut. Hal itu yang membuat keragaman bahasa di dunia semakin berkembang. Setiap negara yang ada di dunia ini tentu memiliki bahasa tersendiri. Salah satunya di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun masih terdapat keberagaman bahasa karena faktor geografis dan suku yang beragam. Sebelum kemerdekaan pun, bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara adalah bahasa Melayu, yang telah lama menjadi penghubung atau lingua franca yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kenyataan ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang bertuliskan Pranagari yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal itu dapat menunjukkan bahwa bahasa Melayu bahasa dalam bentuk Melayu kuno telah digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Sesudah kemerdekaan pun, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu semakin kuat. Bahkan pemerintah membuat lembaga kepengurusan kebahasa yang saat ini menjadi pusat bahasa. Ketika itu terjadi perubahan ejaan bahasa. Yang semula ejaan Van Opwitsen menjadi Swewandi yang diresmikan pada 19 Maret 1947. Hingga 16 Agustus 1972 diresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, di zaman sekarang ini, sebagai masyarakat Indonesia, lebih bangga menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu sudah dibuktikan semakin maraknya orang tua yang mengkursuskan anak-anaknya untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan dalam kesehariannya pun mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja hal itu dapat berdampak positif dalam pengembangan iptek di era globalisasi. Namun, dampak negatifnya adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya
yakni Ahmad Sobirin. Sekian, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.